Banyak dari kita pernah berada di titik di mana kita merasa kehilangan arah dalam hidup. Kita mungkin bertanya pada diri sendiri, apa sih tujuan hidupku? Mengapa sih aku merasa tidak bersemangat dengan apa yang kulakukan? Perasaan ini bisa muncul dari berbagai faktor. Yang pertama, tekanan dari lingkungan. Banyak anak muda yang merasa tertekan oleh ekspektasi orang tua, keluarga, atau masyarakat. Mereka merasa harus mengikuti jalan yang sudah ditentukan tanpa mempertimbangkan keinginan dan bakat mereka sendiri. Bayangkan, seorang remaja yang selalu ingin menjadi seniman tetapi dipaksa oleh keluarganya untuk menjadi dokter. Setiap hari, ia pasti merasa terjebak dalam mimpi orang lain, bukan mimpinya sendiri. Tekanan ini bisa sangat berat hingga membuatnya kehilangan semangat dan motivasi. Bahkan kadang, suara hati kita sendiri tenggelam oleh harapan dan tuntutan orang-orang di sekitar kita, dan kita akhirnya berjalan di jalan yang bukan milik kita. Yang kedua, perubahan zaman yang begitu cepat. Teknologi dan informasi yang terus berkembang membuat kita seringkali merasa tertinggal. Kita hidup di era di mana segala sesuatu berubah dengan sangat cepat. Setiap hari ada teknologi baru, tren baru, informasi baru. Ini bisa sangat membingungkan dan menakutkan. Kita bisa melihat kesuksesan orang lain di media sosial dan pada akhirnya mulai meragukan kemampuan diri kita sendiri. Kita melihat teman-teman kita yang sepertinya sudah menemukan jalan mereka, sementara kita masih berdiri di tempat yang sama, merasa tidak bergerak maju. Perbandingan sosial ini bisa sangat merusak, membuat kita merasa kecil dan tidak berarti. Yang ketiga, ketidakpastian masa depan. Dunia yang semakin kompleks dan penuh dengan tantangan membuat banyak anak muda merasa takut untuk melangkah. Mereka tidak tahu harus memilih jalur karir yang mana atau bagaimana cara mereka mencapai tujuan mereka. Masa depan terasa seperti labirin yang penuh dengan jalan buntu. Ketidakpastian ini bisa melumpuhkan kita, membuat kita takut untuk mengambil resiko dan mencoba hal baru. Kita takut membuat kesalahan, takut gagal, dan akhirnya kita tidak bergerak kemana-mana. Ketika seseorang mengalami kegagalan atau kekecewaan dalam hidup, mereka bisa merasa kehilangan arah. Rasa sakit akibat kegagalan bisa membuat seseorang meragukan kemampuan dan potensi mereka. Bayangkan seorang mahasiswa yang telah berusaha keras untuk lulus ujian, tetapi gagal. Kegagalan ini bisa menghancurkan kepercayaan dirinya, membuatnya merasa tidak berharga. Kekecewaan ini bisa sangat mendalam, hingga membuatnya merasa bahwa semua usahanya sia-sia dan tidak ada gunanya untuk mencoba lagi. Kelima, kurangnya dukungan emosional. Seseorang yang tidak memiliki dukungan dari teman, keluarga, atau lingkungan sekitar bisa merasa terisolasi. Tanpa dukungan yang memadai, sulit untuk bangkit dan menemukan arah baru. Dukungan emosional adalah fondasi penting bagi kita untuk tetap kuat dan bersemangat. Ketika kita merasa sendirian, semua masalah terasa lebih besar dan lebih menakutkan. Tanpa orang-orang yang mendukung kita bisa merasa terjebak dalam kesendirian dan keputusasaan. Lalu, bagaimana menghadapi masalah kehilangan arah? Ketika kita merasa kehilangan arah, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menerima perasaan tersebut. Mengakui bahwa kita sedang bingung adalah langkah penting dalam proses menemukan diri kita sendiri. Jangan malu untuk merasa bimbang atau ragu, karena itu adalah bagian dari perjalanan hidup. Lalu, penting untuk mencari dukungan. Bicaralah dengan teman, keluarga, atau mentor yang bisa memberikan perspektif baru. Kadang-kadang, mendengarkan pengalaman orang lain bisa membantu kita menemukan jalan kita sendiri. Dan yang terpenting, luangkanlah waktu untuk mengenal diri sendiri. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya membuatmu bahagia dan apa yang ingin kamu capai dalam hidup. Cobalah berbagai aktivitas baru, ikuti berbagai komunitas, dan eksplorasi minat serta bakatmu. Setelah mengenal dirimu sendiri, berikutnya kamu harus mengelola tujuan hidup. Mengelola tujuan hidup adalah proses yang terus-menerus dan memerlukan refleksi.
Berikut adalah beberapa langkah yang bisa membantu kita mengelola tujuan hidup dengan lebih baik. Yang pertama, buatlah tujuan yang jelas dan spesifik. Ketika kita memiliki tujuan yang jelas, kita lebih mudah menentukan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapainya. Misalnya, jika tujuanmu adalah menjadi penulis, maka mulailah dengan menulis setiap hari dan mencari feedback dari orang lain. Yang kedua, pecah tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil yang bisa dicapai. Kadang-kadang, tujuan besar terlihat menakutkan dan sulit dicapai. Dengan memecahnya menjadi tugas-tugas kecil, kita bisa merasakan pencapaian yang lebih sering dan tetap termotivasi. Yang ketiga, evaluasi dan refleksi secara berkala. Tanyakan pada diri sendiri apakah jalan yang kamu tempuh saat ini masih sesuai dengan tujuanmu. Jangan takut untuk melakukan perubahan jika kamu merasa ada yang tidak sesuai. Fleksibilitas adalah kunci dalam mengelola tujuan hidup. Yang keempat, jaga keseimbangan antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Fokus pada apa yang bisa kamu lakukan sekarang, tetapi tetap ingat tujuan jangka panjangmu. Ini akan membantu kamu tetap berada di jalur yang benar tanpa merasa terbebani. Teman-teman, perjalanan mencari dan mengelola tujuan hidup adalah proses yang penuh dengan tantangan, tetapi juga penuh dengan pembelajaran dan pertumbuhan. Pasti tidak mudah, tapi jangan pernah merasa sendirian dalam perjalanan ini. Ingatlah bahwa banyak orang di luar sana yang mengalami hal yang sama dan kita semua bisa saling mendukung. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Semoga kalian bisa menemukan arah dan tujuan hidup yang membuat kalian bahagia dan puas. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat dan teruslah berusaha mencapai impian kalian.